Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pakarpedia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghubungkan Google Data Studio dengan sumber data. Kali ini kita akan menggunakan Google Spreadsheet sebagai sumber data utama. Baik, pertama kali pastikan kita posisi login ya, dengan menggunakan email Gmail. Ini artinya kita posisi login, kita bisa amati di sebelah kanan atas. Oke, ini artinya sudah posisi login. Kemudian di browser kita ketikkan aja datastudio.google.com. Oke, seperti ini ya. Kita enter saja. Oke, setelah kita enter, nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan ya, kalau kita klik di sini blank report ya. Nah, pasti ini akan meminta connect to data. Nah, di sini adalah Google Sheet ya, Google Sheet. Tentunya Google Sheet yang kita telah miliki. Ya, baik. Bagaimana jika kita tidak memiliki Google Sheet? Ya, Google Sheet itu banyak sekali sumbernya ya, bisa dari Google Form, nantinya akan ada Google Sheet sebagai respon dari Google Form misalkan. Itu juga bisa kita olah ya untuk visualisasi datanya. Nah, kali ini saya akan membagikan trik ya sebelum masuk ke sini. Bagaimana jika data yang kita miliki adalah data Excel? Karena biasanya data-data pendaftaran itu adalah data-data berbasis Excel ya, yang masih offline. Kita bisa mengimport dari format Excel ini menjadi Google Spreadsheet. Oke. Baik, bagaimana caranya? Misalkan kita cek ya di File Explorer-nya. Saya punya data adalah data sampel PBDB2. Ini formatnya adalah Excel. Ini ya, ini formatnya Excel. Oke, sekarang saya pengen mengimport data Excel ini. Ini kalau kita klik ya. Ya, kalau kita amati, datanya masih Excel ya, dia masih format Excel. Sekarang kita mau import ke Google Spreadsheet. Caranya adalah kita masuk ke posisi awal ya, seperti ini ya. Seperti ini. Baik, pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Drive. Ini ya. Ini Google Drive. Ini kalau kita klik ya, nanti akan tampil seperti ini. Ya, tampilan dari Google Drive. Oke. Nah, sekarang kita pengen menambahkan sebuah file pada Google Drive. Ya, kita tambahkan aja new. Misalkan saya mau naruh di folder ini ya, folder data studio sampel. Teman-teman semuanya bebas ya menaruhnya di mana. Prinsipnya harus di Google Drive. Nanti sistem akan di Google Data Studio akan mendeteksi secara otomatis. Kita klik new. Kemudian kita mau mengupload file ya, file upload. Kita pilih file tadi di desktop. Oke, kita ambil filenya adalah data sampel ppdb2. Oke, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu sebentar. Ini ya, data sampel ppdb2. Oke, seperti ini ya. Ini artinya sudah terupload. Ini kalau kita lihat gambarnya, yang atas ini dia sudah versi Google Spreadsheet, sedangkan yang bawah masih bawaan Excel. Dengan ekstensinya, cirinya adalah .xlsx. Jadi masih bawaan Excel.
Nah, sekarang bagaimana cara membukanya? Kita klik kanan saja, open with Google Sheet. Oke, kita buka aja. Oke, seperti ini ya. Kita tunggu. Nah, ini teman-teman semuanya bisa melihat dia masih ada ekstensi .xlsx ya. Ini artinya dia masih tetap berupa Excel. Ciri dari Google Spreadsheet, nanti ekstensi yang ada di kotak hijau ini hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita bisa banyak cara ya untuk mengubahnya. Saya coba kayak nah ini save as Google Sheet. Nah ini ya cara menghilangkan dari warna hijau ini. File, save as Google Sheet. Ini kita klik aja. Nah, teman-teman semua lihat sekarang ini ekstensi yang semula ada sekarang sudah tidak ada. Ya, ini artinya bahwa Google Drive sudah menyimpan dengan format berupa Google Spreadsheet. Nah, ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet dari data sampel PBDB2. Oke, seperti itu. Artinya, kita sekarang sudah memiliki sumber data yang nanti akan kita olah. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan antara data Google Spreadsheet ini ke Google Data Studio? Oke, kembali ke sini. Bagaimana cara ini ya mengintegrasikan ya? Jadi kalau kita tadi sudah cara ternyata memang Google Data Studio butuh sumber data. Sekarang kita ulangi lagi bagaimana cara mengintegrasikannya. Tadi kita ketikkan Google Data Studio ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa klik ya, bisa klik ini blank report ya, blank report. Nah, blank report ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk membuat visualisasi data dari nol ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah dari template. Jadi nanti kita bisa mengedit ya dari template-template ini. Ya, tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat visualisasi data dari template. Nah, bagaimana nanti tampilan dari visualisasi data? Apa yang nanti kita akan buat? Tampilan akhirnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman semuanya pengen tahu ya seperti apa tampilan akhirnya, ini saya ambil sebuah sampel yang sudah saya buat di awal, kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, ini nanti yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman semua bisa melakukan apa ya? Edit, kemudian ya tergantung kreativitas dari teman-teman semuanya. Prinsipnya adalah kita bisa memvisualisasikan data seperti ini. Ini adalah data yang nanti kita visualisasi data ya dari Excel ya tadi. Nah, kita akan memulai dari nol. Bagaimana cara menampilkan beberapa jenis grafik ya berdasarkan data yang kita pilih. Ini adalah dashboardnya. Kita katakan dashboard. Kemudian kita bisa memilih misalkan program bahasa ya. Ini contohnya adalah PPDB. Program bahasa. Oke. Nanti sistemnya juga akan berubah. Nah, teman-teman lihat sini semuanya. IPA misalkan. Grafiknya berubah juga. IPS juga akan berubah. Jadi mereka sistem divisualisasi data ini akan berubah satu ya, kita pilih sebagai filternya, yang lain akan menyesuaikan. Di sini adalah
menggunakan map ya, peta, kemudian berupa time series, area, bar, kemudian berupa angka ya, card score-nya, kemudian ada berupa grafik donat di sini, bentuk donat, kemudian ada bentuk tabel ya. Oke. Ini adalah tampilan-tampilan dari visualisasi data. Nanti kita akan buat seperti ini. Baik, demikian untuk bagaimana tampilan akhir ya dari visualisasi datanya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya sekarang? Oke, cara membuatnya, kalau kita tadi teman-teman sudah tahu ya tampilan akhirnya, kita sekarang menghubungkan ya Data Studio. Ini cara menghubungkannya. Kita klik blank report ya, blank report. Oke, nanti akan ada permintaan di sini ya, permintaan karena tadi kita pilih Google Sheet ya, kita klik aja Google Sheet. Sini kita klik. Oke, nah, nanti teman-teman semua bisa lihat di sini. Ini adalah data sampel PPDB. Dia akan mendeteksi secara otomatis file-file yang memiliki tipe Google Spreadsheet di Google Drive kita. Jadi jangan khawatir, otomatis akan terdeteksi. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkannya? Ketika kita klik Google Sheet, nanti kita pilih aja data sampel PPDB 2. Oke, kita pilih sheet yang pertama ya. Sheet yang pertama. Kalau sudah ya, kita klik add. Ya, klik add. Ini adalah proses ini ya, import dari Google Drive ke Google Data Studio. Nah, kita lihat ini secara default awalnya seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan awal dari Google Data Studio. Oke. Demikian teman-teman semuanya, bagaimana cara mengimport data. Jika di sebelah kanan ini sudah ada data, list data dari header ya, dari data kita, ini artinya data itu sudah terimport. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat ya visualisasi data berdasarkan data yang kita import. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.